Ini merupakan pemeriksaan gula yang gold standard. Jadi yang paling oke lah untuk kencing manis. Halo brosis, balik lagi di MedTools Dr. Lon Lim. Di sini kita bakal membahas semua seputar kedokteran, kesehatan, dan juga lifestyle. Jadi bagi brosis yang belum subscribe channel ini, langsung aja di subscribe dan juga jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Pada kali ini bersama Dr. Lon Lim, kita bakal membahas seputar diabetes. Pastinya brosis sudah familiar ya dengan diabetes ataupun kencing manis. Tapi di sini kita coba mengulas dari akar dasarnya agar kita benar-benar mengerti nih sebenarnya diabetes itu apa sih? Oke. Yang paling umum ternyata diabetes itu adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu dibagi menjadi dua, yaitu diabetes mellitus tipe pertama dan tipe kedua. Perbedaannya apa? Jadi gini, kita mulai dulu dari asal muasalnya. Jadi sebenarnya dalam tubuh kita itu udah ada pengaturan gula di dalam darah, di mana di dalam darah itu memang sudah ada gula yang akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, ada nih hormon yang mengatur gula tersebut atau yang kita biasa sebut glukosa, namanya insulin. Jadi itu insulin mengatur seberapa boleh sih kadar gula yang ada di dalam darah. Kalau misalnya gulanya terlalu tinggi, insulin bakal dikeluarkan untuk menyimpan gula tersebut menjadi cadangan energi. Supaya kenapa? Supaya gula tidak terlalu tinggi di dalam pembuluh darah. Tetapi dalam kondisi tertentu, insulin tersebut ada yang kita sebut kerusakan. Nah, di saat adanya kerusakan tersebut, insulin tidak dapat bekerja, maka gula itu akan tinggi di pembuluh darah, dan saat kita tes pakai alat tes itu gulanya tinggi. Nah, itulah yang disebut menjadi diabetes. Oke, jadi diabetes tipe 1 itu disebabkan oleh beta sel yang ada di dalam pankreas, di mana beta sel itu memproduksi hormon insulin. Karena pankreasnya rusak dan beta sel tidak bisa memproduksi insulin, akhirnya insulin terlalu rendah kan, jadi tidak ada yang mengkonversi gula yang di dalam darah menjadi simpanan energi. Biasanya kerusakan beta pankreas ini, beta sel pankreas itu genetik brosis, jadi dari lahir. Makanya diabetes tipe 1 umumnya kita akan temukan di pasien-pasien yang muda seperti umur 18 tahun ataupun 19 tahun. Berbeda dengan diabetes mellitus tipe 2. Nah, ini yang biasa terjadi kepada orang-orang yang lanjut usia, biasanya mulai dari umur 40 tahun ke atas. Jangan lupa ya, ternyata sekarang diabetes juga sering ditemuin pada umur yang 30-an tahun. Berbeda dengan tipe 1, DM tipe 2 ini disebabkan karena resistensi dari insulin. Jadi si insulin itu nggak peka. Seharusnya gulanya di dalam pembuluh darah udah tinggi, dia nggak sadar. Jadi tetap si hormon insulinnya tidak diproduksi. Jadi gulanya jadi tinggi. Disebabkan karena apa? Karena kita terlalu banyak mengkonsumsi yang manis-manis. Biasanya berhubungan dengan lifestyle. Oke, jadi brosis sudah tahu nih sebenarnya dasar dari kencing manis itu seperti apa. Kita masuk ke gejala dari kencing manis atau diabetes mellitus. Ada 3 gejala utama yang brosis harus peka terhadap gejala ini. Jadi gejalanya adalah 3P, poliuri, polidipsi, dan polifagi. Oke, jadi yang pertama adalah polidipsi, di mana polidipsi ini kita habis minum air, tapi kita terasa haus terus, pengen minum terus, makin banyak minum tapi tidak terasa hausnya hilang. Selanjutnya adalah polifagi, di mana kondisi kita selalu lapar. Jadi misalnya brosis baru makan pizza mungkin sekitar 30 menit sampai 1 jam kemudian, brosis pengen makan lagi, mungkin ngemil snack ataupun ngemil kue-kuean. Dan yang ketiga adalah poliuri, di mana poliuri itu adalah kita selalu pengen kencing terus, dikit-dikit kencing, dikit-dikit buang air kecil. Nah, yang paling khas dari polidipsi ini adalah kita terbangun saat malam hari untuk buang air kecil. Nah, kalau misalnya brosis terjadi bangun-bangun pengen buang air kecil, coba lihat apakah ada gejala lain selain kebangun saat malam hari itu. Selain 3P ini, ternyata ada beberapa gejala tambahan yang mungkin brosis harus ingat lagi. Gejala tambahan yang pertama adalah berat badannya menurun. Jadi kita ada penurunan berat badan yang drastis, bisa turun 5 kilo sampai 10 kilo. Selanjutnya adalah neuropati perifer. Jadi ada rasa kesemutan di bagian tangan, bisa kesemutan bisa baal ya. Biasanya pada kedua tangan atau kedua kaki. Dan gejala selanjutnya adalah kita tidak terasa nih atau terasa baal di bagian tangan ataupun kaki. Jadi pada kondisi kita diabetes, terkadang pasien-pasien itu kakinya tertusuk paku
tapi tidak terasa, ataupun ada luka-luka kecil, dia tidak terasa sakit. Itulah yang membuat terkadang pasien diabetes itu banyak luka di kaki yang tidak kunjung sembuh. Nah, di sini Brosis sudah tahu kan, ada beberapa gejala yang mengarah ke diabetes. Selanjutnya, jika memang kita ada gejala tersebut, harus segera cek ke dokter ataupun pemeriksaan gula di lab. Pemeriksaan gula di lab ini ada beberapa tipe pemeriksaan ya. Jadi di sini kita akan membahas ada 4 pemeriksaan yang paling sering kita lakukan. Pemeriksaan pertama yang paling sederhana adalah pemeriksaan GDS, gula darah sewaktu. Di mana pada pemeriksaan ini kita tidak perlu melakukan puasa Brosis. Jadi simple, langsung datang ke lab ataupun klinik dan kita langsung diperiksa di saat itu juga tanpa puasa. Nah, di sini GDS bisa diambil lewat pemeriksaan kapiler, itu yang kita biasa tusuk di ujung jari, ataupun pemeriksaan yang mengambil darah vena yang biasa dilakukan di laboratorium. Nah, cut off point dari GDS ini adalah 200 mg per desiliter. Jadi kalau misalnya GDS-nya lebih dari 200, umumnya itu kita sebut gula darahnya tinggi. Tetapi untuk GDS ini tidak bisa menjadi alat diagnosis. Kita menetapkan seseorang kencing manis tidak bisa lewat GDS. Harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Yang paling gold standar adalah HbA1c. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, pemeriksaan kedua itu adalah GDP, gula darah puasa. Jadi dari namanya aja, kita melakukan pemeriksaan gula ini harus dengan puasa. Yang kita perlu lakukan adalah kita harus puasa selama 8 jam Brosis minimal. 8 jam ini kita bisa berpuasa makanan ataupun minuman manis. Tetapi jika Brosis masih ingin minum air putih, itu tetap masih diperbolehkan. Gula darah puasa itu normalnya adalah di bawah 100 Brosis, 100 mg per desiliter. Tetapi jika GDP-nya 100 sampai 125 itu masuk ke prediabetes. Jadi kita sebut lampu kuning. Sedangkan kalau misalnya udah di atas 125 itu sudah masuk ke kategori diabetes. Oke, pemeriksaan ketiga adalah G2PP. Jadi gula darah 2 jam postprandial. Setelah 2 jam kita lakukan pemeriksaan, nanti akan diperiksa lagi, diberikan gula sesuai dengan dosis yang diberikan. Lalu ada pemeriksaan tes kedua. Nah, biasanya G2PP ini juga berfungsi untuk menegakkan diagnosis kencing manis. Seperti itu. Dan yang keempat itu adalah pemeriksaan HbA1c. Ini merupakan pemeriksaan gula yang gold standard. Jadi yang paling oke lah untuk kencing manis. Jadi di HbA1c ini paling akurat. Biasanya kita bakal periksa maksimal itu 3 bulan sekali. Jadi tidak dianjurkan periksa HbA1c itu lebih cepat daripada 3 bulan sekali. Karena kenapa? HbA1c ini melakukan pemeriksaan sesuai dengan kadar umur dari darah. Jadi darah itu memang umurnya 3 bulan sekali bakal diulang. Maka dari itu HbA1c hanya bisa diperiksa 3 bulan sekali. Kalau misalnya kita periksa di bawah 3 bulan, umumnya hasilnya akan sama. Nah, untuk HbA1c itu normalnya adalah 4% sampai 5,6%. Itu adalah kadar normal. Sedangkan jika masuk ke 5,7 sampai 6,4% itu masuk ke prediabetes. Jadi lampu kuning Brosis. Sedangkan kita sebut seseorang diabetes di HbA1c itu adalah 6,5% ke atas. Nah, kalau misalnya setelah pemeriksaan Brosis gula darahnya ternyata tinggi dan memang ada gejala-gejala yang menunjang mengarah diabetes, Brosis dianjurkan jangan jadi dokter Google nih, searching Google lebih lanjut. Tetapi diharapkan kita periksa lebih lanjut ke dokter umum ataupun dokter spesialis penyakit dalam. Supaya kenapa? Dalam konsumsi obat atau melakukan terapi, biasanya dokter akan bisa mengarahkan Brosis bagaimana sih diet yang baik, apa saja efek samping obat yang perlu kita perhatikan, berapa lama jangka waktu obat yang perlu kita konsumsi, ataupun kontraindikasi apa aja dalam konsumsi minum obat. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita perhatikan saat kita kontrol ke dokter. Supaya kenapa? Supaya kondisi kita selalu tetap terpantau, entah terpantau obatnya, ataupun anjuran untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut di kemudian hari. Nah, maka dari itu pentingnya kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan evaluasi kadar gula darah kita secara berkala ke dokter. Supaya dokter bisa melakukan rekomendasi lebih lanjut, deteksi dini adanya komplikasi, dan juga memantau apakah obat ini efektif dan efek sampingnya tidak muncul pada Brosis. Oke Brosis, terkait diabetes seperti itu secara gambaran luasnya. Oke Brosis, stay healthy, semoga Brosis selalu sehat, dan sampai jumpa di video berikutnya ya. See ya!